apa namanya, Bung Sawal ini. Mungkin ada dari mana nih kita nggak tahu ya. Shalom Bung Sawal, selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Ya bisa memberikan Shalom Alehem. ya, salam alaikum. Ya. Assalamualaikum bagi Ya, yang Islam. waalaikumsalam. Ya, saya juga memandang pasal penodaan agama yang KUHP nomor 165A ya. Ya, Itu kan sebenarnya 144. sudah dihapuskan. Tapi Kemarin ya? berlaku untuk Kayaknya belum, masih ada itu. Kayaknya ya, 146A ya. Itu belum dihapus tuh. 165A itu sudah dihapus. Dalam arti bunyinya nggak seperti itu lagi. Namun 156A. 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 Ya. Cuman berlakunya efektif 3 tahun kemudian. Jadi kita sebenarnya meminta kepada Presiden Jokowi ini menggunakan hak moratorium ya, penangguhan. Nah begitu. Jadi ya saya setuju. Sebenarnya pasal penodaan agama ini nggak layak. Ini kan pasal yang dipaksakan. Betul. Jadi sepertinya pemerintah ini didikte oleh kepentingan kelompok intoleran gitu. Ada juga pendapat dari mantan Kepala BIN Pak Hendro Priyono. Boleh jadi ini skenario dari politik global untuk memang sengaja ingin memperandakan Indonesia gitu, seperti mau dibuat seperti Suriah. Jadi memperdebatkan sesuatu yang tidak ada. Ini kan mereka menggiring kepada kasus NII. Padahal NII itu sendiri sudah selesai di tahun 62 bersama matinya Kartosuwiryo ditembak mati sudah selesai. Nah, tapi media saya lihat berusaha kemarin ada cabut baiat katanya. Betul lah, betul. 21. Itu kan mantan-mantan NII yang sudah lama sudah tidak aktif, berusaha dicari-cari mereka, dikumpulkan, dicabut bea. Padahal Panji Gumilang sendiri ketika diwawancara oleh Kik Endi, ya itu sudah selesai masalah itu. Nah, jadi ada pun umat ataupun pengikut-pengikut beliau yang rela menyumbangkan uangnya untuk membangun Al-Zaitun, itu tidak ada hubungannya dengan NII. Seperti kiai-kiai lain, ketika kiai lain membuat pondok pesantren, ya tentu ada basis masanya berupa pengikutnya. Gitu. Jadi kalau masalah yang disangkakan kan penodaan agama tentang Quran, qala Rasulullah fil Quran. Nah, jadi masalah ini sebenarnya masalah yang sudah ada sejak dahulu, sejak generasi awal Islam itu sendiri, perbedaan cara pandang pemikiran tentang wahyu firman itu ya sudah terjadi di kalangan ulama. Bagi Muslim kalau mereka mengkaji kitab-kitab hadis, itu biasanya di kitab hadis itu di bab-bab awal ada bab turunnya wahyu. Bab turunnya wahyu itu kalau kita mengkaji misalnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu tidak ada diterangkan bahwa Tuhan berkata-kata kepada Muhammad, tidak. Yang ada terkadang Muhammad mengantuk, terus tiba-tiba dia bangun dari ngantuknya, tidur sebentarnya, lalu berfirman. Nah, kadang-kadang dikatakan turunnya wahyu itu seperti suara gemerincing, gitu. Yang dia rasakan sendiri, gitu. Artinya murni bahwa redaksi wahyu itu ya yang mengucapkan Nabi Muhammad. Gitu. Karena ya suara Tuhan siapa yang tahu? Kalau dalam istilah Arabnya kan la sautin wala harfin, dia tidak bersuara, tidak berhuruf kan begitu. Itu yang pertama Kamarudin itu didakwakan juga gara-gara itu tuh. Siapa yang mendengar suara Tuhan gitu kan? Kamarudin waktu itu diminta untuk datang ke di Medan itu kan. Habis itu dia ke sana, setelah diusut-usut beres semua. Dia nggak ada masalah. Silakan. Tapi ini ngomong-ngomong namanya Bung Sawal ini keluarga ada di Al Zaitun gitu. Saya tidak punya keluarga, cuman saya mengikuti kasus ini dan pernah kemarin saya berkunjung ke sana. Oh, amin. Berkunjung. Tergabung dan kita sempat juga ada ikut demo lah, aksi ya, untuk itu tadi atas nama Simpul Pemuda Lintas Agama dan Keyakinan. Supaya itu demo mana? Demo ke Zaitun atau demo maksudnya demo untuk kebersamaan ya, betul. Ya, ke Kementerian Agama dan ke istana sebenarnya, cuma nggak diberi. Akhirnya ke Patung Kuda di situ. Saya tadi lihat ada yang lab gini ya, saya gabung gitu, diberi. Tapi pernah ke Al Zaitun nggak namanya Bung Sawal sendiri? Pernah, alhamdulillah puji Tuhan saya pernah ke sana. Oh ya berarti tahu dong, ya kan sama dengan kita dong, tahu gitulah yang di dalam-dalamnya yang ada di sana kan. Ya kan. Nah, ini kalau dengan kasus ini gimana? Sekarang ini kan kita tahu pada hari ini adalah pencabutan gugatan yang diarahkan kepada si Anwar Abbas ya kan dengan 1 triliunnya ya kan. Tapi di waktu yang sama itu kenapa dari kejaksaan itu memberikan surat kepada Barreskrim bahwa ada Anda harus merevisi, harus ada berkas ini tidak beres gitu loh, berkas ini belum beres, belum selesai. Dan sekarang ini kan sedang diperbaiki oleh Barreskrim. Mengapa waktunya bisa saat bersamaan itu bisa datang ke yang satu ke Barreskrim, yang satu ke Anwar Abbas gitu di PN Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat. Silakan. Ya, kalau menurut saya ya jaksa kan punya hak ya kan, punya hak bahkan untuk membatalkan berkas penyidikan kepolisian Barreskrim kalau dianggap memang tak layak untuk disidangkan. Jadi yang kita sebenarnya minta juga kejaksaan segera membatalkan. Harusnya karena nggak layak untuk disidangkan, dinaikkan kasus ini ke pengadilan. Gitu. Pertama kasus 196A itu kan 165 atau 156 ya? 156A.
Ini kan membatasi demokrasi beragama kita, Betul, kemerdekaan beragama, sementara hanya masalah perbedaan pendapat. Kan masalah perbedaan pendapat. betul, Agama apa yang dia nistakan, sedangkan dia muslim, dia pendidik, dia betul. lulusan Gontor gitu kan. Jadi bagi kita nggak layak ini. Jadi kalaulah memang bersamaan waktunya juga kejaksaan membalikkan berkas ke Barreskrim dan perbaiki, ya sangat cocok pas. Ya tapi boleh jadi ada deal politik kan di antara gugatan kepada Anwar Abbas dicabut. Kan polisi bergerak ketika itu berdasarkan fatwa MUI. Betul, betul, betul. Ini yang Ah, tadi saya bahas juga, ini kan dia bergerak berdasarkan fatwa MUI dan sekarang ini MUI. fatwa itu kan tadinya kita inginnya kan dicabut nih. Kalau dicabut Hmm, beres dong, nggak ada masalah. Tapi hmm. kok mengapa pas kebetulan gugatan dicabut, ini masuk ya ke tempat apa namanya ke penyidik kan. Dan ini Hmm. dia bilang disuruh melengkapi, ya kan. Apa yang disuruh melengkapi kita nggak tahu juga siapa. Apakah dia juga dituntun oleh kejaksaan juga nggak tahu juga. Apakah nanti tahu-tahu sebenarnya ini dihilangkan ya nggak tahu juga kan. Gitu loh bro, ya kan. Iya, iya, harapan kita begitu lah. Iya, Harapan dicabut kita sekalian aja saudara. dicabut. Tapi Ah, bagaimana dengan TPPU juga kita bingung. TPPU juga kita bingung. TPPU ini kan harusnya ada unsur TPPU itu harus ada kejahatan awal yang Benar. diduga sebagai pidana kan, semacam perampokan, penipuan. Tapi kan mereka akhirnya menggiring pada undang-undang penyalahgunaan yayasan dan penggelapan, Mhm. kan begitu kan. Nah kalau udah bilang dia korupsi terhadap dana bos ini kan belakangan, dalam arti di awal dia membangun Al Zaitun itu sudah semenjak tahun 98. Mhm. Dan jumlah dana bos yang diberikan kepada Al Zaitun itu santrinya lebih kurang 6.000 dari mulai Mhm. tingkat SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, dan Ibtidaiyah itu ada 6.000. Kalau 6 miliar dibagi 6.000 santri, itu kan hanya sekitar 1 juta Enggak, tapi rupiah dia per tahun yang sudah dibagikan itu 56 miliar. yang sudah 56, dibagikan sejak 55 berapa koma tahun? sekian lah ya kan. Ya. Sejak berapa tahun gitu kan? Dari tahun 2009 sampai 2023. 2009 sampai 2009, 2023 itu jumlahnya 56 miliar, ya kan. ya 55, berarti sekian miliar gitu. Ya. 2009-2023 itu ada sekitar 14 tahun loh. Iya betul, 14 tahun itu 14 tahun. dinilainya hanya satu bulan, satu tahun cuma berapa itu? 4 miliar atau Ya, berapa itu? Ya. itu 1 tahun lebih kurang 6 miliar. 6 miliar dibagi 6.000, 1 Mhm. juta. 1 Mhm. juta dibagi 12 per bulannya hanya 100.000 Mhm. per santri. Artinya Benar. dibanding dengan fasilitas yang mereka terima, Mhm. fasilitasnya kalau sudah ke sana ya saya kira kagum fasilitas yang Mhm. diberikan. Mulai dari asramanya, mulai dari fasilitas gedung belajarnya, laboratoriumnya kan lengkap semua, laboratorium komputer Makan mereka. jelas, makan 4 Makan, kali, snack 2 kali, ya kan. Dan ya. itu jumlahnya itu banyak deh, itu sudah dihitung sama wali santri di sini, itu katanya Hmm. setiap hari 14.000. Ya, Makanya 1 tidak hari dijatah 14.000. lagi kan. Semuanya Artinya termasuk. Ya. bebas mau ngambil beberapa pun bebas. Artinya uang itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Iya, fasilitas yang mereka terima. betul. Nah, bahkan pernah saya mendengar statement Syekh Panji Gumilang mengatakan andai kata pemerintah mau ini dibalikin, saya balikin katanya. Mau dibayar balik, mau Mau dibalikin dibayar, saudara. balikin. Saya Artinya mendengar itu. ya harusnya pemerintah menciptakan 2, 3 bahkan lebih banyak orang seperti Panji Gumilang gitu. Betul, kalau bisa ya. Harusnya ada nggak Al-Zaitun sekolah itu yang kalau bisa ada di Indonesia ada 4 atau iya, 5 gitu lah di iya Indonesia betul. itu. Karena dana dia tidak mencari dari pemerintah, Pak. Tidak. Betul. Dia bukan pejabat yang bisa mengalihkan dana, mengkorupsi dana pemerintah. Berapa APBN kita? 3.000 triliun mungkin per tahun kan. 20% untuk pendidikan. Ada nggak sekolah yang dikelola oleh pemerintah seperti Al-Zaitun? Mhm. Tidak ada. Yang harusnya Ada betul. Ini dipertanyakan, adalah swasta Hah? tulen Swasta yang dulu kan. dilakukan oleh Panji Gumilang. Bahkan mengatakan Panji Gumilang ini milik bangsa Indonesia, tapi yang Betul, mengelola mereka kan begitu. betul. Jadi seharusnya pemerintah justru menduplikasi orang-orang seperti Panji Gumilang gitu. Harusnya tanpa bantuan lain bisa menciptakan seperti itu. Kok malah ingin direbut? Malah sekarang Ah, dikriminalisasi lagi, ya kan dikri- sekarang ini kan jadi dikriminalisasi. Dia duitnya ada apa ini? tok. Ah, Nah itu jadi kan yang mereka pertanyakan dari mana dana? Hanya itu yang mereka. Kenapa nggak? Seharusnya mereka berterima kasih ada anak bangsa yang bisa menggunakan kemampuannya mensuges pengikutnya untuk bisa membangun seperti itu kan gitu. Pengikutnya ini kan sama dengan pengikut Muhammadiyah, dan kiai-kiai Muhammadiyah kan. Mhm. Mereka kemarin kan mencoba mengaitkan dengan penyalahgunaan zakat. Ya, Itu benar. Al-Zaitun Itu sudah menjawab, terbantahkan, sudah nggak penting itu ya, benar ya, silakan. ya kami tidak ada lembaga zakat, justru kami Iya, pemberi zakat kan gitu. betul. Kalau memang begitu yang harus diperiksa itu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan lembaga-lembaga zakat yang dilegalkan oleh Basnas kan gitu. Betul. Seperti Lazismu. Itu kalau memang mau memeriksa. Akhirnya kan Barreskrim nggak bisa menyebab. Jadi anehnya mereka tentukan dulu pidananya apa, baru mereka cari buktinya. Kan ini kebalik harusnya. Mereka teliti, baru cari apa pidananya kan. Jadi terkesan memang dipaksakan, memang dikriminalisasi. Sepertinya itu. Jadi kalau memang ada kabar berita jaksa mengembalikan berkas ke kepolisian, besar kemungkinan kasus ini tidak disidangkan. Mudah-mudahan. Bisa juga itu harapan daripada kita nih, Bro. Harapan daripada Iya, kita semua. Ngapain tuh disidang-sidangkan? Masa muslim sama muslim kotok-kotokan jadi bikin iya, malu iya. aja. Kan kita bisa ngomong gitu loh.
Heeh. Dan, ngapain itu mereka-mereka itu? Sekarang mereka TPPU saya bilang, sebelum dinaikkan statusnya menjadi, dari terperiksa menjadi, apa namanya, penyelidikan menjadi Tersangka. penyidikan, itu pun sudah diblokir. Ya kan itu waktu itu kan saya mampir ke sana nih Bro, saya ngobrol-ngobrol dengan saya bagaimana saya kok tiba-tiba bisa diblokir? Ya itulah kan nggak tahu. Itu adalah orang dari, apa namanya, dari Mandiri tiba-tiba bisa memberi informasi ke PPATK, akhirnya PPATK memblokir Saudara. Kan bukan PPATK yang memblokir, tapi ada dari pihak mana? Kejaksaan. Dan itu omongan dari siapa? Omongan daripada si Mahfud MD. Ya kan Mahfud MD ngomong, "Wah ini jadi panjang nih." Dan sampai sekarang ini, begitu mereka masuk ke sana ditingkatkan statusnya menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan, langsung semakin diperkuat blokirnya dan itu diarahkan lagi menuju ke Bareskrim. Nah ini kan bahaya ini. Uang yang tadinya ada di apa namanya, yang tadinya ada di kejaksaan itu mungkin dari pihak bank, tapi mengapa bisa diarahkan ke Bareskrim dan nggak tahu nanti kalau dari Bareskrim terus diambil duitnya, bagaimana kalau duitnya itu hilang? Itu adalah duit daripada rakyat atau mungkin duit daripada santri dan santriawan yang ada di Al Zaitun gitu loh, ya kan Bung Syawal, silakan tuh. Ya kan? Ya, silakan. Halo, Eh, gimana tadi saya keluar sebentar. ya ini Ini kok silakan double ya? Double. Ini saya mau ambil satu yang mana? Silakan ngomong dulu saya biar tahu. Halo? Ya. Ya. Ya, ya silakan. Halo? Oh, Masih double nih? iya, iya. Oh ya ini saya ambil satu, ini saya keluarin dulu. Saya keluarin dulu. Oke, yang ini. Oke. Halo? Ya, silakan. Bagus, mantap. Ah, oke. Gimana tadi? Ya, yang kita bilang itu masalah apa namanya? Nanti bisa itu yang masalah kasus TPPU itu ya, dari kasus TPPU itu. Ini kan TPPU. diarahkan itu kita nggak tahu kan pertama itu adalah dari mereka-mereka, mungkin atas persetujuan kan dari TPPU, atas persetujuan dari apa namanya jaksa, mereka akhirnya memblokir uang, ya kan memblokir uang. Dan sekarang ini kan kita tahu bahwa itu uang-uang itu nanti akan diarahkan kepada Bareskrim. Ya kan ini ke Bareskrim loh. Nah, kalau Bareskrim dari jaksa ke Bareskrim itu biasa saudara. Tapi kalau misalkan kemarin itu kita tidak tahu siapa yang menginstruksikan uang itu bisa masuk ke kejaksaan dan sekarang harus disorongkan ke Bareskrim, itu nanti akan dibuat bukti saudara, akan dibuat bukti. Nah ini pun sekarang ini kan dari kasus tentang TPPU-nya nggak ada yang tahu saudara, siapa itu tersangkanya gitu loh. Silakan. Iya. Kawal. Iya, jadi kan mereka melihat, keluar masuk uang itu dari lembaga PPATK ya. Mm-mm. Jadi patut dicurigai. Ya seharusnya kalau menurut yang pernah saya dengar dari mantan Kabaresskrim Pak Jenderal Polisi Susno Duaji, Ya, Susno Duaji. TPPU ini kan misalnya ada uang masuk ke ratusan miliar ke rekening Pak Panji. Nah, yang kena seharusnya ya yang mengirim itu, gitu. Iya Yang tadi yang mengirim. seharusnya bilang begitu ya saudara. Kalau itu Ah, adalah dibilang adalah kejahatan. Yang mengirim Kejahatan uang kejahatan itu yang harus diusut yang saudara. harus diusut. Nah, jadi kan unsur TPPU-nya nggak terbukti. Jadi tindak pidana pencucian uang ini harus ada unsur dugaan pidana awal. Contoh seperti pencurian, penipuan, perampokan, penjualan narkoba. Ini kan dugaan kejahatan awal yang dia akhirnya mengirimkan uang ke rekening seseorang dengan jumlah besar. Nah, PPTK melihat kok ada jumlah uang besar masuk. Itulah dugaan tadi bisa diblokir kan gitu. Nah, mereka kan boleh jadi melihat banyak uang mengalir ke rekening Pak Panji. Tapi kan tidak cukup menjadi dugaan bahwa Pak Panji melakukan tindak pidana pencucian uang. Justru harusnya yang diusut kan orang-orang yang mengirim tadi. Tapi kalau orang yang mengirim itu murni atas pemberian sumbangan dengan Donasi. sukarela, ya donasi, ya ini nggak ada masalah, bukan kejahatan. Betul. Bukan kejahatan, betul kan? Nah, jadi yang ketik sampai sekarang ada nggak pengikut Pak Panji yang lapor ke polisi bahwa dia pernah ditipu? Kan belum ada. Belum ada. Belum Tapi dia ada, akan tidak mencari, ada. itu bahaya juga tuh. Bareskrim akan mencari orang yang mentransfer ke saya Ya. Panji Gumilang. Saya bingung saudara, siapa yang mau dicari, siapa yang mau ngomong gitu loh. Ah. Padahal itu adalah uang donasi gitu loh yang saya tahu. Ya, kalaupun dapat nomor rekening yang mengirim, ya tinggal mereka, saya menyumbangkan uang ke sana Iya, untuk betul. donasi, kan nggak ada masalah, bukan Ada masalah. penipuan. Betul. Nah, cuma kan ini permasalahan mereka terlalu banyak rekening dan ada uang bos yang dikirimkan dari Kementerian Agama mungkin tidak ke rekening yayasan. Boleh jadi ke rekening yayasan awalnya, langsung dari rekening yayasan ini ke rekening Pak Panji Gumilang. Tapi kan Tapi itu itu tidak masalah. itu kalau dana pos itu nilainya kecil. Saya Panji Gumilang juga bilang begitu. Kita harus punya 4 saku nih. Kalau dana uang misalkan uang kita butuh yang satu kanan ini, saya ambilkan juga dari satu saku kiri nih, ya kan? Berarti juga sama kalau dia dana pos tidak muncul, dia talangi dulu. Ya kan dia talangi dulu nanti kalau dana pos kuat dibalikin lagi. Nah, ini yang dilakukan Saya Panji Gumilang ini mungkin tidak disetujui kalau mereka-mereka yang ngurus masalah dana pos ini saya nggak tahu gitu. Ya, jadi ada pihak-pihak yayasan yang memang sudah keluar dari yayasan itu yang ingin mengambil juga, seperti itu namanya Pak Imam Bang Suprianto itu. Suprianto misalnya kan. Mungkin boleh jadi ada. Tapi ya kalau saya kira tadi Kementerian Agama mengirim dana bos ke rekening yayasan, lalu yayasan memberikan rekening itu kan atas persetujuan nama yayasan tadi, berarti ada ketua dan bendaharanya kan sudah setuju mentransferkan uang umpama ke rekening Pak Panji Gumilang yang tentu untuk kebutuhan Al Zaitun itu sendiri. Mungkin untuk pembangunan, untuk perawatan, bayar gaji. Ya saya kira ini kan sekarang kasus TPPU ini kan baru pada tingkat penyidikan. Ya.
belum Mhm. belum bisa disangkakan. Jadi satu kasus saja tadi penodaan agama itu saja sudah sampai di kejaksaan sudah mandek, sudah harus Sekali ya. diperbaiki berkasnya, konon lagi TPPU ini gitu. Mhm. Ini kan sudah berkembang dulu Mhm. sudah pada korupsi tentang dana bos lah gitu. Mhm. Nah, sudah tidak terbukti tentang penipuan tadi, perampokan TPPU. Mereka kan sebenarnya mau giring dengan kasus NII-nya, tapi ya nggak Iya, bisa. kayaknya mau ngering ke sana, makanya sekarang Ah, kemarin kan keluar nih dari Bandung mhm. nih, NII dari Indramayu kan nggak mempan tuh, karena mereka ini Ah, adalah orang-orang tidak jelas. Sekarang didorong ke sana, ke Bandung, ke Gedung Sate. Ridwan Apakah itu Kamil. nanti dipercaya omongan-omongan Mhm. orang dari, yang datang ke Gedung Sate itu? Wallahu alam, saya nggak tahu itu. Pendro, Iya. Iya, silakan silakan. itu lihat Pak Imam Supriyanto di pengadilan ada tuh dari pengadilan tentang penipuan tanah. Coba Pendro, linknya ada. Oh, iya iya, saya nggak lihat di sini, tapi mungkin di sini ya? Ya nanti ya. Ya, lihat Itu aja. dia akan bahas masalah itu ya? Gitu. Iya iya. Saya nggak bisa nih, saya nggak keluar, saya juga nggak tahu nih jumlahnya berapa di sini, ya kan. Kalau yang dari WA ketahuan, tapi kalau yang dari yang saya ini, itu bisa nggak muncul. Dan saya nggak muncul, saya hanya orang-orang saudara-saudara kita ini, ya kan. Yang lain-lainnya saya juga nggak tahu nih, mungkin linknya sedang macet kali. Oke, Bung Syawal, terima kasih atas informasinya. Saya akan mendengar dari saudara kita ini, ada Rocky Geblung ya. Shalom Rocky Geblung, selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Rocky Geblung. Shalom, shalom, shalom. Ya, Alaihim salam. silakan. Ini kan mengenai kasus penodaan ya, Bro ya. Saya fokus di situ Dikembalikan, aja ya. penodaannya dikembalikan? Iya, karena jujur aja ya, tuduhan atau sangkaan penodaan agama ini kan subjektif sekali kan. Subjektif Betul. dari si Anwar Abbas. Betul. Ya, Anwar Abbas tidak bisa menjelaskan apa sih kategori penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nggak Mhm. ada. Termasuk Anwar Abbas juga tidak bisa menjelaskan terkait ada seorang gadis berjilbab menjilat es krim dikatakan penodaan agama. Ya, itu Oh sih, iya, ya itu, ya kan, Oklin ya. dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Itu memang nggak Nggak apa-apa, ada Bro. di Itu ada informasi nggak apa-apa, Bro. Itu sudah diklarifikasi bahwa, MUI itu tidak masalah. Itu hanya masalah, apa namanya, kesopanan aja katanya. iya, tapi kan Heeh.